Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa qala Syekh Ibrahim al-Bajuri fi ilmi tauhid kitab Tijani Darari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama di dalam lafaz ala kulli mukallafin, beliau yaitu Syekh Ibrahim Al-Bajuri memakai lafaz ala, tidak memakai lafaz li. Ala kulli mukallafin, atas setiap orang-orang mukallaf. Kalau li kulli mukallafin itu biasa diartikan secara bahasanya bagi tiap orang-orang mukallaf. Nah, beliau tidak memakai kata ala, tidak memakai kata li, tetapi memakai huruf jar ala. Nah, maka ini menunjukkan makna atau dilalah terhadap wujubnya ma'rifah tersebut, bukan hanya sekedar hasan atau sebaiknya. Dan wajib di sini adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar. Berbeda dengan hak. Ketika hak berbicara tentang haknya manusia adalah mengenal Allah, berarti itu masih bisa ditawar. Tapi kalau sudah kewajibannya manusia adalah mengenal Allah, maka itu sudah sesuatu yang dihukumi pasti dan dihukumi dengan wajib. Nah, makanya beliau memakai kalimat ala. Kemudian yang kedua, kata-kata mukallaf. Mukallaf itu adalah orang yang baligh, lagi berakal. Dia sudah sampai di hukum baligh, artinya dia sudah memasuki tahap remaja. Maka seperti yang dicirikan di dalam kitab Safinatun Najah, alamatul bulughi salas. Yang pertama adalah sempurna 15 tahun. Walaupun dia tidak mimpi, walaupun dia tidak keluar haid, maka tetap kalau sudah sampai umur 15 itu dihukumi sebagai baligh. Dan kemudian ada juga yang kedua, yaitu cirinya itu adalah ihtilam, mimpi. Itu bagi laki-laki kebiasaannya. Kalau sudah laki-laki itu bermimpi, maksudnya mimpi di situ adalah mimpi jima, maka dia sudah dihukumi baligh walaupun belum sampai umur 15 tahun. Dan kemudian kalau perempuan itu biasanya adalah haid. Apakah bisa juga ihtilam perempuan? Bisa, tapi jarang. Maka perempuan haid walaupun belum sampai umur 15 tahun, kalau sudah haid maka dia sudah dihukumi baligh. Maka dia sudah mukallaf, artinya sudah menanggung kewajibannya sendiri. Ketika kewajiban itu dia lakukan, maka dia akan Allah beri pahala. Ketika dia tinggalkan atau dia melakukan sesuatu yang Allah larang, maka Allah akan beri dia dosa. Itulah yang disebut dengan mukallaf. Nah, maka bagi orang yang mukallaf sekaligus dia berakal, maka wajib baginya untuk mengenal Allah, baik itu dia ma'rifah ataupun bahkan misalnya ada yang tidak mengenal Allah, maka dia akan tetap diberi ganjaran oleh Allah. Kenapa? Karena dia sudah baligh, akil, baligh, sudah menanggung sendiri, bukan lagi tanggungan kepada orang tuanya. Dan kemudian yang ketiga, lafaz mukallaf itu maknanya umum, mukallaf. Nah, ditambah lafaz kul depannya itu menandakan terhadap dilalah kulliyah, as-sadiq li kulli afradil jinsi. Ya, dilalahnya kulliyah tapi menunjuk kepada afradil jinsi. Jenis mukallaf itu satu persatunya pada orang mukallaf itu punya kewajiban untuk ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setiap bagian daripada orang mukallaf wajib hukumnya, apakah itu laki-laki atau perempuan, apakah dia itu sukunya suku Jawa, Banjar, Melayu dan sebagainya, maka dia tetap memiliki kewajiban mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian selanjutnya makna ayya'rifa. Ayya'rifa di dalam kitab itu musannif memakai lafaz fi'il mudhari yaitu ayya'rifa. Maka secara qawaidnya ketika fi'il mudhari dimasuki an masdariyah maka dia beramal seperti masdarnya. Sama saja seperti wa yajibu ala kulli mukallafin al-ma'rifatu. Al-ma'rifatu arafa ya'rifu urfan wa ma'rifatan ma'rifatu al-ma'rifatu. Kemudian lafaz ma'rifah di dalam ilmu tauhid itu berbeda dengan ma'rifah di dalam ilmu tasawuf. Ma'rifah di dalam ilmu tauhid itu adalah bukan hanya sekedar percaya, melainkan juga kita di situ harus memiliki kemutlakan yakin yang ada di dalam diri kita. Sedangkan ma'rifah di dalam ilmu tasawuf, ya, ma'rifah dalam ilmu tasawuf ialah imannya tingkatan arifin. Ya, ma'rifah di sini adalah tingkatan arifin. Ma'rifah itu adalah tingkatan imannya, arifin itu adalah orang-orang yang ma'rifah. Dia ada 3 tingkatan, ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada haqqul yakin. Nah, begitu. Nah, kalau ma'rifah dalam ilmu tauhid itu dia mutlak. tidak ada bagian-bagian, dia mutlak. Nah, ketika dia punya keimanan yang mutlak, dia beriman, dia ma'rifah namanya. Kalau dia tidak memiliki kemutlakan iman atau pengenalan yang mutlak, maka dia bisa dihukumi kufur bahkan atau musyrik. Baik, mungkin hanya ini pertemuan kita dan kita lanjutkan di kesempatan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.